Mari kita awali pertemuan kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita puji Allah, Alhamdulillah. Salawat atas Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebagaimana biasa, setiap Kamis kita mempelajari kitab Riyadhus Shalihin. Pada pagi hari ini masuk kepada bab yang ke-44 yang judulnya adalah memuliakan para ulama, orang alim, orang tua-tua dan orang yang punya keutamaan, serta mendahulukan mereka dalam berbagai macam hal. Itu judul bab. Diawali dengan firman Allah Ta'ala surat Az-Zumar, tapi yang kita pelajari hari ini hadisnya saja, dan kopiannya lah dibagikan. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau berkata kepada kami, ya ummul qauma, ya ummu yang akan mengimami suatu kaum itu adalah akra'uhum, yang paling hafal, yang paling akra atau yang paling fasih juga bisa. Li kitabillah, akra'uhum yang paling hafal, yang paling fasih di antara mereka, li kitabillah, tentang kitab Allah. Wa aqdamuhum, dan yang paling dahulu, artinya yang paling baik qiraatan, bacaannya, yang paling terdepan tentu yang paling baik. Fa in kanat, maka jika adalah qiraatuhum, bacaan mereka, sama, fal ya ummahum, fa maka lam hendaklah, maka hendaklah ya ummahum, ya yang akan mengimami mereka, aqdamuhum hijratan, yang paling dahulu hijrah, yakni dari Makkah ke Madinah. Fa in kanu fil hijrati sawa, maka jika kanu adalah mereka itu fil hijrah, dalam hijrah itu juga sama, falya ummuhum, maka hendaklah falya ummahum, yang mengimani mereka, akbaruhum sindan, akbaru yang paling tua daripada mereka itu, sindan umurnya. Wala ta'ummar rajulu, dan janganlah mengimami seseorang fi ahlihi, mengimami atas seseorang di keluarganya, wala fi sultani, dan jangan pula dalam kekuasaannya, wala tajlis, dan janganlah engkau duduk, ala takrimati fi baiti, di atas tempat spesial, tempat duduk spesialnya di rumahnya, illa, melainkan ayya zanalaka, dia beri izin kepada engkau, au biizni, atau dengan izinnya. Demikian kira-kira terjemah. Ada beberapa petunjuk dalam hadis ini. Yang pertama dulu, tentang salat, agar menjadi pedoman dan pelajaran bagi kita, terutama kita yang biasa menyuruh-nyuruh orang ke depan, baik makmumnya laki-laki atau perempuan. Kadang-kadang suka nyuruh-nyuruh makmum, Ustaz, Ustaz, engkau.
Pokoknya namanya kebiasaan merintah orang untuk jadi imam. Biasanya jamaah, dan jamaah itu biasanya yang di belakang misalnya. Yang pertama, penguasa di satu tempat, di satu daerah, di satu wilayah, itu yang paling berhak jadi imam. Kalau penguasa itu, pemimpin itu, dia mengerti, paham, dan juga hafal, fasih bacaannya, berilmu dia tentang salat, dia yang paling utama, karena itu di dalam wilayah daerah kekuasaannya. Ini bukannya pemerintah. Dalam suatu organisasi misalnya, dalam suatu instansi, suatu lembaga, suatu perusahaan, yang paling jadi imam itulah yang apa? Penguasanya. Karena itu daerahnya. Nah, makanya zaman Nabi yang jadi imam Nabi. Ketika zaman Abu Bakar yang jadi imam Abu Bakar. Ketika zaman Umar, begitu seterusnya. Di samping beliau ilmunya dalam, ketakwaannya, kesalehannya, tapi juga beliau pemimpin. Itu satu. Namanya pemimpin negeri, pemimpin wilayah, atau pemimpin suatu kaum lebih berhak jadi imam di kaumnya daripada orang lainnya datang. Atau orang yang telah diangkat, telah ditunjuk oleh pemimpin, oleh penguasa, bahkan dia sekakan. Kalau tidak, siapa yang dipilih oleh DKM, Dewan Kemakmuran Masjid, atau bahasa kitanya pengurus, siapa disepakati oleh pengurus. Tapi hendaklah pengurus itu memilih mengangkat imam, dia juga bertanggung jawab siapa yang akan diangkatnya. Dia pengurus juga paham apa kriteria, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang akan ditunjuk jadi imam. Tidak pengurus yang salah. Kenapa? Karena pengurus orang yang telah diberi amanah untuk memakmurkan masjid. Kalau pengurus tidak tahu menahu, cuek-cuek saja. Kadang-kadang pengurus kan ada yang penting baginya pembangunan. Membangun. Kayak itu ya. Ada kadang-kadang kan. Apakah jamaah, apakah pengajian, atau guru, atau imam, atau muazin, tidak peduli. Yang penting baginya kumpulkan uang banyak-banyak, rombak, tukar, ganti, rubuhkan. Yang paling utama itu bukan bangunannya. Yang paling utama imam dan muazzinnya. Banyak betul makmum, sopirnya tidak ada, bagaimana? Bisa jadi di suatu masjid, di suatu musala, sopir raun kepanjang saya. Tahu sopir raun? Saya datang, imam. Kadang tidak malahan, kadang sudah ada imam orang, tapi dia karena dia merasa orang patut dan pantas kemuku saja. Salah itu punya aturan, punya tata kerama, punya adab-adab. Biasanya orang model itu orang yang seperti itu pula di masyarakat. Karena kata orang bijak-bijak, salat itu cerminan hidup bermasyarakat. Siapa yang akan dipilih oleh pengurus? Pengurus yang amanah. Rapat pula pengurus itu, tidak tunjuk-tunjuk asal. Kalau pengurus sudah mengangkat imam, namanya imam ratib, imam tepat. Imam yang telah ditunjuk, imam yang telah tetap diangkat, namanya imam rawatib atau imam ratib. Tetapi pengurus jamaah boleh mengusul. Karena bisa jadi yang ditunjuk pengurus orangnya tidak tepat. Tidak tepat. Kadang-kadang pengurus kan tidak ada jamaah sinarnya, menunjuk saya kan.
Kadang-kadang selesainya ngurus surau salat je pai lah. Dan salat je lah. Dan ngaji salah. Sebab yang peduli ni adalah musaji nak rencak nak kadang. Kan bisa jadi ada pengurus. Nah, orang kalau yang sudah ditunjuk oleh pengurus, kalau bahasanya lah diangkat oleh pengurus, itulah imam, namanya imam ratib atau imam rawatib, imam yang tetap. Itu di samping penguasa. Kalau tidak ada penguasa di situ, penguasa tidak ada yang alim, tidak ada yang tahu, tidak ada yang mengerti, maka yang ditunjuk oleh atau diangkat oleh penguasa atau pengurus. Pernah ada pengalaman ketika itu kami tinggal di Sisah. Di Sisah itu kira-kira 3 kilo ke Masjidil Haram. Lewat satu terowongan pakai mobil. Di Arab Saudi itu kan imam telah ditunjuk. Tunjuk, dieskakan, diangkat. Orang awak aku kan orang awak lah namanya. Tak nampak lah apa? Maju ke muka. Tertengok ke sini tak? Tak nampak lah orang kerja imam. Maju langsung. Kamatnya langsung ke muka. Awak pendatang. Awak di daerah orang. Musalang, musajid itulah ada. Imam. Berarti orang ko lah masuk wilayah orang lain. Itu yang perhatian. Atau mau kami nan pencaramah ko mantang bau ustad orang kawa babuya. Tidak berhak tu. Apalagi bacaan tentu dengan lebih fasih, lebih dhabit, lebih banyak apa dibanding iman Allah ada. Dan biasa nama ngomong ke muka ku ibu-ibu juga biasanya. Ustaz lah ke muka ustaz. Ustaz salah. Ustaz. Biasanya begitu. Tidak semua ibu-ibu. Ibu-ibu yang kena hati ke ustaz ko. Sajua di nama dengannya sajua. Senang hati. Tak boleh tu dah. Tak boleh. Imam yang biasa dia merasa talongkahi dia awak. Apa ustaz tu kau saya jadi imam boleh? Kau baganyaknya bah. Yang berhak menyuruh, mengizinkan imam itu. Imam itu. Sabana-bana nyo meminta guru lah, ustaz lah, buya lah, barik muka ambo nak pokoknya buya ke muka sabana-bana yo disuruhnya. Ini kan ada Allah menyuruh orang babaso, bahasanya lah, nolah ke muka tagak. Itu suruh orang ke muka itu basa-basi, sekedar untuk menghormati. Kalau menyuruh orang ko sebenarnya tagak belakang orang tu, didorongnya dengan lembut ke muka baru. Kami nan tukang kaji ko nama ayo paham ilmu itu loh. Ana baso basi anan sawa nan sabananya. Makmum tak berhak menyuruh orang. Kalau baso buya ngajinya jangan kau kawannya ndak aja. Jangan di kau kawan jo. Tahu makasih di kau kawan. Jangan dikajo-kajonya itu untuk urusan awak. Kalau imam nalah diangkat itu, nalah ditunjuk itu, tidak bisa datang atau sakit atau uzur, ini harus tunjuk orang. Itu peraturannya begitu. Atau tidak bagi kabar, atau tidak sampai kabar kawak, maka nanti muazin yang akan menawari. Muazin. Itu kejadian zaman Nabi itu. Ketika itu
Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Kuba. Kuba kan jarak 6 kilo dari Masjid Nabawi, 6 kilo. Kalau di negara Irak kau jauh. Untuk menamaikan orang sedang bersengketa, berselisih. Bahkan ada yang sampai melempari kayu dan sendal. Dan Nabi pergi dengan beberapa orang sahabat situ. Ketika lama masuk waktu asar, Nabi lunjuk kembali lah. Rupanya bantunya lama menenangkan orang yang kalau bahasa cakap sekampung mungkin. Lalu dia Nabi yang tiba ilai Bilal mencari Abu Bakar. Orang kedua kan Abu Bakar. Rupanya Rasulullah kembali lagi. Kira-kira betul bahasa awaknya. Maka hendaklah engkau yang jadi Abu Bakar jadi imam. Abu Bakar jadi imam. Itulah contohnya. Jadi kalau misalnya si A berhalangan jadi imam, inilah diberi amanat untuk menjadi imam tepat, imam tetap. Lah diangkat resmi. Si imam yang mengerti itu harus mencari, menunjuk, mengamanahkan sian akan jadi imam ketika tidak datang. Kalau tidak ada dia manahkannya, baru Bilal atau muazin yang akan menawarkan. Apabila nanti Bilal ku atau muazin ku tidak fasih lo, tawarkan ke kasihan nampak. Kalau itu yang terjadi, baru kriteria ni cakap. Sia di antara jamaah tun yang akra ko yang paling pandai membaca. Ada juga yang memahami akra tu yang paling hafal. Ada juga yang memahami akra tu yang paling fasih, dhabit. Bahkan dalam satu mazhab dikatakan akra tu yang paling paham dengan apa yang dibaca. Berarti kos ada sekian pendapat. Jadi akra pertama, arti akra tu kan yang paling membaca, paling pintar membaca. Dan dikata akra ko yang paling bagus bacanya, bukan iramanya. Tidak iramanya, bacaannya. Fasih, jale, makhrajnya. Itu dulu. Kalau tidak ada rasono, cari di antara jamaah. Sebab ko salat menghadap Allah. Sabana-bananya tidak boleh sama orang jadi imam dah. Tak boleh sebenarnya sama orang jadi imam. Sebab sedangkan pemimpin upacara siapa? Batunjuk tu. Tak boleh sama orang sekemukul. Balatiah lalu. Pemimpin upacara 17 Agustus. Kau salat ibadah yang spesial rukun Islam. Barangkali di sebagian tampik, di sebagian masyarakat dia tidak paham. Jadi sia namuah miang. Musajid saya ada bang kurang tak ada. Ketua musajid tak ada ilmunya. Salah orang pabian miang. Awak ikut salah. Bala kau dia. Makanya dikasih pahamnya dulu. Itu pahamnya. Nyo salat kok. Tidak pergi manggia orangnya lah. Tidak pergi menghadap apa anu kan. Kok salat. Ibadah rukun Islam. Ibadah yang katakan imadud. Nanti saya nak ke imam apa. Tidak ada. Dia aduan yo padonya. No maduan ko. Yo padonya menyuruh. Yo penyuruh mantun. Muat. Ndak ada orang di negara iwa amangok keluar badan. Tapi ada di negara iwa orang mangok keluar badan.
Sebab lari lo nanti orang negari wak kan. Awak ni pakai orang Kempuang je. Jadi di kami itu bacaan Encik kan tak betul Tapi masuklah nak bersinteran nanti orang baca. Ada orang masuk dan tahu dia kiraat. Bagaimana sekolah tu acak bacaan. Encaklah tu. Tapi itu kan tak libur sarana. Libur. Ya, orang libur sarana. Akhirnya kalau balik pulang balik. Ya, yang nanti memang. Dia. Kiranya tak pas. Kiranya pas rancak. Masukan tu lah di kami. Ya malah kau Itu kan kenyataan di itu bukan hanya di kampung ibu kan. Iya banyak di kejadian-kejadian begitu banyak. Sebab kita tidak serius memikirkan salat. Awak lebih serius memikirkan bangunan masjid. Kok seketik menyimpang kita digaji ya. Buruak saya musalah musajidnya, tapi kalau ada imamnya salat dong. Tapi kalau ndak ada imamnya serenca alam saja tidak salat dong. Logikanya kan? Walau tu musajidnya lantai pelupuh. Dinding tadi ya. Tidak pakai mic, tapi ada imam salat di situ. Musajid gagah. Imamnya berganti-ganti saya namuah saya. Kadang-kadang ada imam, tidak jadi salat. Ya, itu saya tergaya. Ibu lah ibu ya. Jadi kita lebih serius memikirkan tampik salatnya daripada salatnya. Kadang alasan ya dicari orang bapitih. Masjid terbangun. Lampu rancak-rancak tak bali. Lampu telong-telong hiasan banyak. Keran saya ganti tu contoh. Tapi imam tak tercari, tak ada piti baca dan piti. Ikolah pola pikir yang tak bagus. Mudah-mudahan terangah di tempat-tempat yang seperti itu. Nah, balik kita ke cakap dia. Kalau ndak ada penguasa, ndak ada imam tepatan, nanda diangkat ditunjuk, dan ndak ada imam nanda biasa diangkat itu mewakilkan, maka cari di antara jamaah, arti cari cukup siapa patut, siapa pantas. Kriterianya akra. Yang paling hafal, atau ada yang mengatakan yang paling fasih, atau ada juga mengatakan yang paling faham, afhamuhum. Jadi akra itu yang paling paham dengan apa dibaca, mengerti dengan membaca. Kami jadi imam. Kadang-kadang suara rancak, iramanya sentiang. Cuma di mana nyambung nak duduk. Di mana berhenti, di mana nyambung balik, nak duduk. Berarti ko suara namanya nan, suara namanya rancak. Tinggal memeluk seketik lain. Sebabnya harus mengerti lo, di mana ibtidak, di mana waqaf, di mana mulai, di mana berhenti. Kemudian bahan menyambungnya. Kadang-kadang ayat dan selesai berhentinya. Kadang-kadangnya mulai ayat itu dipotong, dipenggal. Itu juga harus dipelajari. Maka syukur kita di daerah-daerah tertentu ada namanya pelatihan imam. Pelatihan imam. Ini ada orang cari yang siapa paling akrab di antara kita. Andaikan sama, kasihkah? Andaikan sama, kan? Fa in kanat qira'atuhum, maka jika adalah qiraah mereka, bacaan mereka ku sama. Ana semua pasti ya. Semua lancar, semua bagus. Itulah samalah pokoknya. Asyik rancak aku. Ada dua tiga berempek wah. Anak-anak wak atau guru-guru wak, maka fal ya ummahum,
maka hendaklah yang akan mengimami mereka kaum itu aqdamuhum, yang paling dulu daripada mereka ke hijrah. Hijrah ku ukuran standar di zaman Nabi dulu. Hijrah ku dari Makkah ke Madinah. Yang beca ambo kamu sisiku baru. Standarnya begitu. Dalam hadis lain dikatakan sianan dulu Islam. Akan difatwakan. Ketika dulu guru-guru kami menerangkan hijrah kan tak boleh. Sianan lebih dulu tobat. Sianan lebih dulu tobat. Sianan lebih dulu beraja. Sianan dulu masuk sekolah. Standarnya begitu. Hijrah tak boleh. Hijrah pindah tampik dari Makkah kemudian habis. Tak boleh. Atau ke hijrah dari suatu kondisi ke kondisi lain. Dari maksiat ke taat. Saya ada antara mereka aku paling dulu ke surau, paling dulu sekolah, paling dulu beraja, tiba Quran, saya paling dulu menghafal Quran. Itu sebagai apa nanti namanya perbandingan dan paling dulu hijrah. Sebab hijrah nak doki nilai. Rupanya di hadis lain bertemu keterangan sian yang paling dulu masuk Islam. Karena masuk Islam paling dulu kok menjadi ukuran lo. Tuh. Yang paling dulu Islam, istilahnya dalam hadis aqdamuhum silman, sian yang paling dulu masuk Islam. Kalau Islam itu sadalahnya kan? Balik sian yang paling dulu tobat. Yang paling dulu mendalami agama. Yang paling dulu beraja. Pilihan antara mereka. Jadi seleksi, memang seleksi. Kalau dalam jamaah cakap tu sama-sama hijrah. Wala sikako baru nanti nang ketika fal ya ummahum akbaruhum sinnan kutu. Sianam paling tu namanya akbar, yang paling gadang sinnannya umurnya, paling tua umur. Adabku dan perlu kini menghormati, memuliakan, mendahulukan orang tua. Kalau ada orang tua tu fasih, berilmu, ada anak-anak muda, maka anak muda ko menghormati yang tua. Nabi membagi makanan betul. Beliau dulu kan tua bagi makanan. Tiba-tiba mentor. Tapi tidak harus kita mendulukan orang tua. Kalau orang tua ko ndak modal bacaan salatnya ina ataina kepanjang sin. Sementara ada anak yang sampai pesantren kah, anak sampai kelas 7 kan, atau anak-anak nak kuliah kah. Cuma dia nyo ketek atau ba'a, lalu ndak ditunjuk orang, ini duluan. Jika orang tua ko ilmunya nak tahu, modal bacaan macam ko ina ataina sen. Sesekali li kul dibacanya. Kul. Sesekali mana wal asri. Itu mentarui. Tidak harus orang tua di duluan. Cuman terkadang terjadi orang tua ku nak mau mengalah. Nan tak mau mengalah orang muda atau orang tua. Orang tua bantuannya. Nak mau mengalah. Tiba di salat, tiba di berjamaah, nak mau mengalah kau bisa rusak.
salat jamaah, kena nak pasti. Atau bacanya lah tidak beres. Diganti orang, dia nak ke surau leh. Wah, mantul lah. Nak ke surau leh. Amuh nak ke surau. Atau amuh mencari surau lain. Aku niatnya perlu dibersihkan lagi. Awak ke surau kau kan tidak jadi imam dah. Ke surau kau pergi salat berjemaah. Jangan gara-gara awak tidak dibasuh orang lain. Undang-undang orang awak lain lah. Sekali ya kadang. Sembuhlah. Tapian merubah. Sekali ya kadang sekali merubah. Bertukar pengurus tu bertukar lu agak-agak orang. Di pengurus berganti-ganti lah ikut-ikut. Anda terpilih awak lah. Diangkat orang dan orang lain. Kebetulan kau memang pas lo jadi imam. Awak jangan merasa nak ke surau lo lah. Kau nak surau. Awak nak dianu orang mek lah. Kau nak perusahaan lo. Tak perusahaan atau musaji ke surau. Jangan pindah surau lo. Ada surau nak musaji lah. Siapa? Kau tempat lain. Dia bahala nama dua. Sejak pengurus baru kuah. Anu meng kau nak jalan apa? Rupanya posisinya tergantian. Tersingguang. Kau nak paralu dipeloi ndak urang dah. Tiba dia mau peloi hati. Kau lambor so tergeser tercampak peloi hati dulu. Bisa jadi memanglah patut diganti awak ko. Dan Sarip menerima itu. Lah doma nan campin. Campin. Ya kalau umur 70 jadi imam kadang-kadang giginya lah. Yang kedua mengarik kaki ke bawah. Lambik. Dari rukuk ke itidal panjang. Ami Allahu liman hamidah. Allah tiba detik. Itu kan kondisi. Lebih dari sujud. Kataga atau dari tagak ke sujud itu awak tu tidak tangkih. Akibatnya jamaah kadang-kadang terdahulu. Jadi sadarilah. Bahasa kondisi awak tak pas, atau kita lah bacaan kita banyak nak lupa, atau ada nanti nak mudu-mudu dan labiah lah kepada beliau-beliau mereka peloi balik awak ke surau mengata. Awak ke surau nak jadi imam. Awak ke surau nak jadi muazzin dah. Awak ke surau nak ingin jadi pengurus. Awak ke surau untuk salat. Kami bisa jadi tidak datang-datang ke surau batu. Awak nak pengurus itu, pulang surau je. Itu surau yang nampak ngaji ke. Awak kena pengurus dia dah. Jadi motivasinya ke surau mau apa? Itu pentingnya niat. Ini banyak terjadi di surau, di musala, apalagi musajidnya rami. Omsetnya kadang itu orang ingin jadi pengurus adu Allah namanya tu. Musajid rencak. Orang rami piti banyak masuk. Piti banyak masuk. Tak ada orang tak tagih yang ingin jadi pengurus itu. Musajid lah peot. Lah karak-karak, lah banyak bangun. Orang langgang. Kalau cari orang nak kamu menjadi pengurus. Kaji kita nak seperti mana lah. Cuma contoh tak. Balik kita kaji kau. Orang tua kau lebih didahulukan jadi imam. Kalau memang pantas, patut, layak, lah terpenuhi kriteria je. Tapi tak terpenuhi tu, ada nama tu, baralah kalau kau. Awak bacaan nama tak
nak pas apa pun nan dipanggano apa ayat yang paling panjang qari'ahnya. Al-qari'ah itu lah panjang saudara tu. Kan? Amah qari'ah kepanjang saya bulan Ramadan lah. Sedang diminta jiwa besar. Kadang bisa jadinya membawa orang lo, membawa kawan lo. Dibawa lo kawan dan samanya sama-sama datang ke surau. Datang ke surau. Jadi andaikan dalam segi bacaan sama, segi jelas sama, bahkan tentang sunnah Nabi ini kedua sunnah Nabi yang paling tahu sunnah Nabi, maka sian yang paling tua. Ikut tak ada dalilnya, tapi mantung guru kami majan dulu. Andaikan sama memang sadalahnya. Sama-sama pesiah, sama-sama apa, sama-sama tentang sunnah Nabi, sama-sama tahu mengerti. Umur semua lo. Kecek guru amor dulu. Nama paling dulu wabini. Sebab orang wabini kau lebih ya? Lah bukan boleh pengalaman. Lebih tenang dan lah menjadi pemimpin di rumah tangga. Saya yang paling dulu bini. Kita balik ke kaji menjaga. Yang poin keempat, poin ketiga, halaman 1. Ilmu yang paling agung, yang paling tinggi, yang paling mulia adalah ilmu pengetahuan tentang kitab Allah, itu Al-Quran. Sehingga Nabi selalu mendahulukan orang yang bukan hanya hafal mengerti Al-Quran. Sampai-sampai ketika mengubuan baik, dan ketika kubuan kau ada 1, 2, 3, 4 lebih. Nabi perintahkan siapa yang paling akra, siapa yang paling banyak menghafal, itu duluan masuk. Kakubuah itu duluan. Nang kada ke imam pun itu. Ada sekian orang yang meninggal ingin disalatkan atau dikubuan. Di kuburan dicek tampek kena tanah sampik segala macam, misalnya begitu. Siapa yang paling dulu dimasukkan ke kuburan, yang paling menguasai Al-Quran. Itu standar Nabi. Ketika Nabi mimpi mengangkat pemimpin rombongan ketika safar, beliau tunjuk yang paling, siapa antara kalian yang paling banyak hafal Quran, tunjuk Nabi. Tapi ingat, hafal bagi orang Arab, dia mengerti barang apanya. Di sahabat apa itu mengerti, kalau ada apa miang, tidak apa miang dah, hafal saja. Kalau apa miang bayar saja. Karena belum tentu orang yang hafal Quran mengerti dengan apa yang dihafal. Karena kita hafal Quran, belum tentunya ahli, mengerti, paham dalam luas pengetahuannya tentang apa yang dihafal. Karenanya baru tingkat menghafal. Nabi belum mendahulukan ahlul Quran. Dan itu ditiru oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengangkat penasihat-penasihatnya yang ahli Quran, walaupun yang muda. Umar bin Khattab yang terkenal itu, beliau memilih mengangkat orang-orang yang diajak beliau musyawarah, pendapat-pendapat, diajak bertukar-tukar argumentasi, dan ahli nasihat, beliau angkat yang hafal-hafal Quran. Termasuk beberapa orang muda yang angkat pendapat. Kenapa? Beliau, standar beliau, siapa yang paling menguasai Al-Quran. Dan Nabi begitu. Jadi imam siapa yang paling akra, pemimpin rombongan, menjadi pemimpin negara aja itu sebenarnya. Cuma tidak berlaku dah. Di negara ini negara juga dan berlaku yang mereka inilah.
Mode kini. Mode kininya, cari salah mode kini awak tahu. Kalau dalam Islam, yang paling patut menjadi pemimpin itu yang menguasai Al-Quran. Tidak ulama Al-Quran. Atau nyomang angke penasihat-penasihat yang tahu dengan Al-Quran. Sebab Al-Quran itu sebagai rujukan hukum, petunjuk. Dalam hadis ko, Nabi katakan, nangka mengimami suatu kaum yang paling aqra li kitabillah. Akdamuhum, yang paling aqra cik, yang paling dahulu cik, yang paling menonjol. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, aku cerita. Terlarangnya seorang pendatang, tamu, pendatang yang datang di suatu masjid atau tempat untuk maju, padahal ada yang lebih berhak di situ. Siapa yang lebih berhak? Imam yang telah diangkat. Kau pengalaman ketika di tahun 2023 kau dah lama tu. Dah lama tahun 2023. Di tanggal 18 Desember. Ketika itu kami tiba di Batangharo. Halo, Batangharo, Sulsel, Selatan ya, Batangharo. Ada hujan. Lalu mampir kami di Musajid. Di situ salat maghrib. Kemudian rencana di situ makan. Lalu dia capek tiba, kira-kira setengah jam le masuk maghrib, dia duduk dalam masjid. Asal saya bawa luak. Pakai, berkuat sudah salat baru makan, minta izin ke pengurus. Masuk waktu itu tahu orang azan. Dan kemudian imamnya nanti boleh. Nanti boleh imam ini. Kawan-kawan, abi, kumpul. Cemo, kita pendatang, kita tamu. Ya nak dong kerja imam, kerja saya nak dong jadi imam. Kau, ibu apa kerja nak dong kerja imam. Bahkan apa-apa sini menyuruh jadi imam. Lawa abi-abi lu apa sini kau ada? Imam jadi imam. Nak dong imam apa aja. Lain nanti boleh kita tunggunya. Tunggu. Ya kalau nak tiba berkolot cara-caranya jadi gitu. Tunggu. Serang basuh tu je. Tiba imam. Tiba imam. Maghrib tiba imam yo. Iko imam sini lebih tahu dengan kondisi keadaan jamaah. Rupanya orang sudah salat maghrib itu orang bertahliyah. Yo, kare-kare. Lah selesai lo kami salat sunat. Orang masih bertahliyah. Ini kecek kawan cek leko tanpa menyebut kawan, mujur nak jadi imam. Mujur nak jadi imam. Ibaratnya tak kamu ke bertahli tu. Apa tahu saya juga. Baru setelah selesai orang bubar, kita duduk bersama-sama, kita terangkan kepada kawan-kawanan satu bus. Itu, mangko abi tidak jadi imam. Kau sunnah, jadi begini awak pendatang, awak tamu, imam orang lah hado, abamu dia orang beribadah siko panjang pendek, awak tak tahu. Apakah orang kau pakai doa bersama, zikir bersama atau tahlil because sudah salat, awak pendatang juga. Atau cakap tu, bukan nama, bapa so nama nak kamu jadi imam tu. Tak pasal jadi imam. Sebab awak tak pas, tak boleh jadi imam. Itu contohnya begitu. Jadi bagaimanapun pendatang, tamu, walaupun tidak salatnya tetap sah, salatnya sah.
Salat ko sah kan tapanui syarat terkerjaan rukun sah cuman lah karena kita diadab di sunnah Nabi. Kan? Karena di sunnah Nabi. Awak di daerah orang, mengawak lojong-lojong kamu ko boleh. Hal yang sama, kecil cakap hal yang sama. Siapapun ustaz sebenarnya tidak boleh jadi imam di masjid orang. Nya pendetang, nya orang tiba, nya penceramah. Boleh bertanya ke pak-pak ibu. Apakah kalau buya-buya kita, ustaz-ustaz kita ke Mekah di besok orang jadi imam? Ustaz-ustaz, kamu ke ustaznya? Kamu ibu nyuruh? Kamu nak mau nyuruh? Sabara mana pasiahnya si kuah? Sehebat apapun hafalannya, candu tagi wak, menangi wak. Menangi hemat wak keluar. Kalau dia jadi imam. Tidak boleh, sama wak tamu ke Makkah tu. Apakah di Masjid Nabawi, Masjid Haram, atau Masjid Kuba, atau masjid lain yang kita kunjungi, tidak boleh jadi imam. Tidak boleh. Contoh yang kedua, masih di kawasan Tanah Haram. Hari Jumat. Jumatlah masuk. Kalau kita kan orang pendatang situ kan. Lah tiba di masjid orang rami saja. Oh nak ketubah nak doh. Ketubah nak doh ketubah. Kenyataan ada ketubah. Orang nak muazzat. Penduduk Sinan, pengurus nak muazzat. Mekah tu. Lalu ada beberapa orang yang berinisiatif. Kita usah ketubah banyak. Wah, cari-carilah ustaz-ustaz nak bisa ketubah azan. Ada yang tagak surang. Kau bukan wilayah awak. Awak tak? Awak tamu awak pendetang. Apalagi di kerajaan Saudi, orang lah bertunjuk menjadi pengurus. Rupanya, kelompok orang ko membuat sembahyang Jumat saya di hotel. Mata malu cek lagi kajau. Painya ke hotel, saya dan sama yang buat haji tahun 2015 boleh, ada tak? Pai ke hotel, beliau-beliau ko, ibu ya. Pai ke hotel 2015 boleh disisah. Walau baik Jumat situ. Jumat situ di hotel. Itu masalah, pertama kajau cek lah. Aduh gara-gara waktu lah. Waktu habis. Lupanya waktu Jumat itu terbentang semenjak zuhur sampai asar. Inyolah tagak Jumat di hotel. Datang khatib dalam suananya. Rupanya macet. Terlambatnya seperempat jam. Ini pakai pun pakai alat tu. Kamu saji orang. Lah ada lengkap. Muazzinnya lah ada. Khatibnya ada, imamnya. Khatib yang ditunjuk yang angkat terlambat. Lagi lisah. Ada orang pulang ke hotel salat Jumat situ. Sebenarnya kita menunggu-nunggu masjid dengan harapan bahasa kau ada imamnya dan kita tidak boleh pendatang. Siasing kita tidak pendatang, apalagi kita tidak di daerah awak. Itu contohnya pendatang tidak boleh loncong-loncong isi ke muka. Dan kita jangan masuk-masuk orang. Dan paling anu cakap ambil masjid celai, ambil apa? Sembahyang di hotel. Kalau sembahyang di muka tu tidak ada sembahyang Jumat jan. Sembahyang Jumat itu ada tempat waktu, tempat spesial, tempat khusus. Tidak boleh dia ada Jumat tu apa ilai. Kecuali situ memang Jumat taruh orang di hotel. Orang hotel ke masjid sembahyang. Tengah. Jadi ibalah. Ibalah. Dia sudah kesuruh cakap aja. Balik ke hotel, balik ke hotel. Balik ke hotel. Nyuwek lah sampai Jumat Isnin. Dia ada lah yang pandai ketubah. Cukupnya cukup baik peluah. Kalau pasal aja.
Itu diajari kita, tamu pendatang di satu tempat, dia tidak layak, tidak patut untuk tampil menjadi imam, apalagi di tempat itu sudah ada imamnya, kecuali tadi yang tunjuk. Yang kelima, dibolehkan orang pendatang untuk menjadi imam jika diizinkan oleh imam tetap. Jika diizinkan oleh imam tetap, babi siap jamaah, babi siap orang-orang kepada imam tetap. Misalnya bisiak kan, aku imam, kita nampaknya kerana tamu, rupanya nak datang rumah orang alim, ulama, ustaz, buya. Kalau beliau kita basoi, tahu basoi? Kita tawari jadi imam mana? Cak. Imam ko nama mengizinkan, baru boleh. Imam ko nama ngeciat. Misalnya nak datang kok ba ustaz, kok ba buya, kok ba guru, kok ba kiai, kok alai panggil. Kalau kita kan ba buya. Kita sepakat gua. Buya lah menjadi imam di sembahyang isya gua. Kalau jamaah minta gua, ambo imam, ayo biarlah kamu kau. Serius menyuruh, baru itu aturannya. Tidak jamaah, saya menyuruh apalagi rombongan. Wak serombongan sabus, cek bus sini kan bisa 30 anak. Betul orang saya ke muka, Ustaz, awak disurau orang, awak dimusajid orang, awak ditempik, kecuali oranglah selesai sembahyang. Oranglah selesai sembahyang, awak tiba, oranglah duduk itu terakhir, tiba kita serombongan. Biarlah orang lapian sembahyang dulu, salat dulu, kita biku awak asen lei. Sudahlah guru kita ke muka, salat jamak kasar. Orang boleh satu diumumkan. Ko pengalaman kita di mana di mana di Padang dari Pasir Selatan, tiba di Padang sampai parantian pertama pisang panggang, pisang ampiang pisang namanya. Kadang tempatnya pisang pipik pisang. Itu situ lah kadang tempatnya. Ketika itu memang musalahnya di belakang spesial, tidak ada imam khusus. Sianannya pendatang semua. Orang menggali di muka. Masa maghrib sepakat situ salat. Tanyuan di siko ada imam awak. Ndak ada. Nan ditunjuk ndak ada jo. Siapa imam ndak ada? Sianan ke sembahyang saja imam. Ya mana? Tampil kita. Imam. Sudah tu dek kita ka menjamak takdim isya jo. Maghrib kita umumkan. Bapak, ibu-ibu, kami ka menjamak yang mengkasar. Sian ke satu silakan. Lalu banyak yang satu menjamak ya kasar. Jamak takdim, kasar isya. Satu. Karena semuanya kita orang singgah. Tidak ada imam tepatan imamnya ditunjuk. Boleh seperti itu. Tapi kalau kita ada orang jamaah situ, ada imam nala biasa, tidak boleh. Karena awak diadab, karena kita disunahkan. Dan jangan kita suruh guru kita ke muka, ustaz kita ke muka, atau kita nak merasa pandai, pintar, jangan ke muka. Karena awak diadab, disunnah Nabi. Karena awak situ. Kau nak biasa tukang suruh wah?
Ustaz ke muka Ustaz, tadi Ustaz. Tak ada orang tu, Ustaz ke muka je. Ini oleh mengecek tak ada orang tu. Tak ada orang tu, Ustaz ke muka. Yang keenam poinnya, lebih dahulunya seseorang masuk Islam termasuk satu yang diperhitungkan. Jadi orang lebih dulu Islam, lebih dulu tobat, lebih dulu sadar, lebih dulu ke surau, itu termasuk orang yang dimuliakan. Tiba di zaman Nabi, siapa yang dulu Islam, dimuliakannya, dihormatinya. Bahkan siapa yang ikut perang Badar dimuliakan. Siapa yang dulu hijrah dimuliakan. Jadi siapa yang dulu dalam berbuat ketaatan, dalam beriman, bagamoko no dimuliakan, dihormati. Yang ketujuh, seseorang tidak dianjurkan menjadi imam apabila jamaah tidak menyukainya. Bapak Ayu, kemukonya no, itu muka sampai gini wah, sampai kurang tu di, sampai kurang tu di, macam ni, kemukonya no bentuna, itu macam apa? Salasatun la tartafi'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran. Ada tiga orang yang la tartafi', yang tidak akan naik, naik salatnya di atas kepalanya walaupun sejengkal. Dia akan tiba di langit leh. Sejengkal saya nak lewat. Shibran, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Seseorang yang mengimami kaum, amma qauman, wahum sedangkan mereka lahu kepada orang ko jajok, bangi, tidak suka, benci orang. Bukan masalah pribadi, bukan, dalam masalah agama. Bacaannya tidak selesai, panjang pendeknya tidak beres, kelakuannya pun tabayang-bayang orang dalam salat. Jadi bukan banci urusan pribadi, bukan. Ndak gari, ndak jadi wak sembahyang itu banci wak gini, itu ndak urusan tu dah. Kamu komen melajang, bacaan saya 10. Kadang-kadang lama ambil, kadang-kadang cocok, kita ndak selesai. Kamu komen, keceng kurang tu. Jangan sabut kini, keceng. Agian ko, jalan soal agian bagi kawat beko. Orang nomor itu pembeli pemangi maksudnya. Letak sih musaji. Mudah-mudahan dibaca. Dulu ada tulisan kita dari Senayan. Kira-kira lah sebulan lampau kaji kita tentang orang yang dibenci jadi imam. Itu judul. Calik tersalamu lihat agian itu. Salat jamaah sah. Tapi salat yang jadi imam, orang yang jadi imam salatnya terima. Dan naik sejengkah. Apa bu? Oh itu maksud kami. Tidak nyaman. Carono. Seminggu ni bukan sinan.
Seminggu ni mau kesenian. Hadir ibu. Tanyuan itu. Kalau langsung semua kaji menembak orang jadi. Pitanyuan itu. Seminggu lah. Sebab jam besok makan di jalan. Ah? Iya, jam mau suruh jawab. Ustaz kau harus amuh tanya jawab. Kak tanya jawab. Sebelum mengaji. Kau sebelum mengaji, kau abi kau. Kok kabar-kabar lah jangan pak ibu terserah ni kau nampak perasaan ambo wah ya. Begini mantu mengko. Insyaallah jawab. Alah. Tapi yang boleh kamu jawab tak? Dan kamu jawab tak mau? Biarlah. Pandai boleh cara menjawab. Ni patut cara nak nak mentut. Tiba-tiba mau mengaji itu saya hujan indak, badai indak, panas pun indak, angin pun indak. Tiba-tiba mau kaji itu, berarti langsung menembak. Alah, tentang kok. Agak barik ya. Kita carikan nanti. Kan apa bahan. Jadi. Kita ereng kesenang gajinya beko. Lalu ibu tangkok. Pola langsung. Lah. Jadi ini ibu Bapak, ibu tak Bapak. Salat kau kamu kan hanya persoalan Bapak. Kamu kan hanya persoalan bapak salat. Ibu juga. Salat itu kalau jamaah ada imam, ada makmum. Maka penting kau diketahui. Salat itu bukan adalah latihan. Ibu dulu pernah bertangkah. Biar nak latihan anak-anak kau jadi imam. Latihan nak ketika salat juga. Itu tegas. Latihan bukan ketika salat. Sebelum salat atau di waktu salat suruh anak kau jadi imam. Latihannya semuanya. Itu latihan, tapi salat tak latihan tu. Semua ya zat. Sulah baca-baca aku. Bila lu kazan lah, la pandai, la bisa salat. Kalau tidak, latih dulu. Ini jangan jadikan salat itu menjadi latihan percobaan. Tidak. Kau salat kau ibadah. Kau yang kadang-kadang kurang diperhatikan oleh guru-gurunya. Guru-gurunya ingin melatih muridnya, ingin membesarkan. Iyalah, latihan ada waktu, dipikirkan adalah pas ke tengahnya. Apakah di pesantren, atau tempat kuliah, atau di mana? Memang perlu dilatih imam, kuda siapa jadi imam. Cuman jangan jadikan salat menjadi sarana latihan jadi imam. Sarana latihan jadi khatib. Jangan. Satu kok ada bu. Cuman kita acok berlawanan dapat kritikan ya. Sampai segitu. Di pesantren ini kita itu anak-anak boleh jadi imam. Kecuali ustaz-ustaz lah melatih anak kita kamu kok nak jadi imam. Ambo saya nak jadi imam dulu ya. Karena mau kurang fasihnya. Latihanlah anak jadi imam. Kalau latihannya bukan di luar waktu salat latihan anak. Biko nama alasan tiang nama bisa catui ambil jadi imam. Daripada nyo jadikan imam tu jadi latihan. Tahu kok ada bu? Lah kan? Ya bu silakan. Minimal Al-Fatihahnya harus betul. Tidak aja betul, kita salat sendiri. Awak yang salah. Atau orang mengarahkan arah itu awak nak iya.
Nya ndak amuah nago undang-undang rawak ndak ada kayu janjang kapi yang tu ndak amuah untuk salat. Abi ameh bongkar dia sah ndak amuah untuk salat. Nya harus terpenuhi rukun tu. Kalau digerakkan bisalah, tapi di Fatihah, Fatihah tu ke rukun. Beko macam ayat, beko yang pendek, sebab cocok. Kalau panjang gigi aja, atau kalau pentong, jadi yang paling pendek. Tapi yang Fatihahnya harus salah, tidak salah saya dah. Maka pilih-pilih, maka pulun bacanya. Ada kata ayya kana budunya. Kalau dalam salat sir itu tidak urusan awak, Bu. Kalau salat nyusir, zuhur, asar itu tidak urusan awak. Nah kita kaji kan ketikanya menjahar. Ketika maghrib, dan kaji kita kan ketika jahar. Dan jadi pedoman jahar. Maghrib, isya, subuh, ketika sir tidak masalah. Ini salah sendiri. Awak kan tidak tahu orang. Ketika bila awak tahu ini salah? Kan nak baca tu. Kalau syak bu dosa satu. Kalau syak dosa satu. Bu, kalau memang realitanya begitu dan kenyataan nampak begitu, dan kita menjadi syak, ragu gitu, dosa satu. Cari jamaah lain atau di surau lain. Tapi kalau hanya agak-agak yang buang agak-agak tu. Inna zanna la yughni minal haqqi syai'an. Agak-agak sangko-sangko itu tidak berguna untuk kebenaran. Tapi kalau lah pasti jaleh doa orang ko tidak betul caranya, saya ikuti. Ya, anak-anak boleh jadi imam. Anak-anak nan mumayyiz, nalah mengarati, walaupun belum balik lah, nyolah mengarati anak salat, rukun-rukun salat, anak merusak anak batal salat, bacanya fasih, boleh jadi imam. Kalau tidak ada orang dewasa. Oh jangan. Ibu-ibu saja jadi imam. Ibu-ibu saja jadi imam. Boleh ikut satu. Sebab anak tu belum balik dia. Di tempat berusi ya. Di tempat berusi ya, tidak usah pakai mic. Jangan lupa pakai mic berusi jangan. Tidak ada azan, ikamat boleh. Sesama awak salat, berusi semua berusi saya tidak di tempat ada laki-laki. Ikamah ya. Komando. Imam tengah-tengah atau ke muka boleh. Berusi jadi imam. Ndak, pengaruh aku sudah ikamatnya jadi imam pengaruh. Hanya ikamat jadi imam, ikamat saya nak selesai kalau tuan pentong. Tapi kalau ikamat yang, ndak usah. Abu? Awak ikut sembahyang Jumat. Sembahyang Jumat. Yang teh ada tempatnya. Dah teh mak Bu. Teh lenggek. Jadi awak datang ke ustaz lain. Dia suruh awak menghadapkan membuat sembahyang zuhur sesudah kuranglah selesai Jumat. Jadi juga fikir alasannya sembahyang zuhur itu balik awak. Yang Jumat itu kan lah ganti sembahyang zuhur. Jadi fikirnya sebut kurang lebih sunat sembahyang Jumat. Fikirnya. Ya. Jadi nak sunat kan tak menunjukkan dan wajib dia. Jadi buat itu sudah dua baru je. Ini mentun buah. Kalau panusi tidak wajib salat Jumat. Tetapi kalau ke Jumat boleh. Iya sunat. Jadi kalau panusi ikut Jumat, maka tidak ada bagi perempuan itu salat zuhur.
Kalau seseorang ikut Jumat perempuan, baginya gugur salat zuhur. Sabuknya lah Jumat, gugur zuhur. Mengas melu oleh Jumat lado. Itu pendapatnya begitu. Kalau Jumat awak berusi, tidak satu zuhur lah. Bukan tabayya. Yang ado di hari Jumat salat Jumat. Di hari Jumat itu disyariatkan salat Jumat. Itu dulu. Perempuan kalau ikut ke Jumat berarti nyolah satu Jumat. Tidak ada zuhur. Yang dikecualikannya tidak Jumat, yang tidak wajib perempuan, orang sakit, anak kecil, orang gila. Lain musafir cek, tapi hadisnya lemah, empek. Jika perempuan ikut Jumat boleh, berpahala, punya fadilah. Dengan Jumat juga tidak ada zuhur lain. Bagi yang tidak ikut Jumat, zuhur. Gitu cerita. Itu ceritanya. Atau macam lain? Abangnya lelaki berusi. Azan. Anak ketik ko SD baru. Sedih baru. Jadi lah azan senyo. Lah azan senyo. Lain dia katunya azannya. Kadang salah ya azan. Jadi Bukan. Pertama azan ko lah masuk ketu. alah Cuma bacanya tak jelek. sudah punya ketik. Jangan sudah. Anak ketik boleh azan. Boleh. Cuma pasti. Tapi kalau anak ko langia, tak pasti melangki-langkiang, cuma semangat sen boleh azan. Ko azan ko. Jadi azan, ikamat, salat tak latihan lah. Sampai azan, ikamat, menjadi imam, kemudian memimpin doa, memimpin zikir harus fasih. Kalau bahasa Indonesia tak fasih doa dah. Misalnya ketugun, tak fasih. Doa turun ketugun doa dah. Bahasa Sinar. Tapi bahasa Arab tak bisa tak itu. Kamai lah. Nu kamari je lah. Tak masalah tak berdosa gitu. Tapi bacaan ibadah tak boleh. Bu. Lah sudah bu apa enggak? Bertubi-tubi bu ya. Sekian, mudah-mudahan dapat dipahami kajian kita. Diakhiri dengan subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Semoga di tahun 2024 ko disampaikan umur kita oleh Allah ke Ramadan. Semua Ramadan bulan Maret. Bisa 9-10 lah atau 10 sebalik tak tahu. Di bulan Maret kita lah Ramadan. Berarti 2 bulan seketik lah. 2 bulan sekian hari lai. Anda meluncur habis itu. Ibadah Allah kita saat ini, ya Allah sampaikanlah kami ke bulan Ramadan, bisa melaksanakan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Itu doa kita, amin. Amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.